Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafil Afdalul Firkan Marsoli. Di sini saya diberikan tugas mencari atau menjelaskan kepiting mata merah atau Charybdis helleri. Yang pertama, klasifikasi Charybdis helleri. Klasifikasinya mulai dari kerajaannya Animalia, divisinya Arthropoda, subfilumnya Crustacea, kelasnya Malacostraca, memesannya Decapoda, keluarganya Portunidae, marganya Charybdis, dan jenisnya Charybdis helleri. Bisa teman-teman lihat juga gambarnya yang ada di samping kiri. Kemudian ada penamaan Charybdis helleri. Nah, penamaan di sini ada dua, yaitu penamaan lokal dan penamaan umum. Penamaan lokal yaitu kepiting mata merah, sedangkan penamaan umum yaitu velvet swimming crabs. Nah, kemudian masuk dalam morfologinya. Morfologi dari Charybdis helleri ini, ia memiliki karapas heksagonal yang cembung dan ditutupi rambut yang panjang yang lembut. Juga terdapat punggung melintang berbutir yang terdapat di daerah frontal, protogastrik, mesogastrik, dan cabang. Ada 6 gigi frontal yang menonjol, 2 orbital dalam yang tajam ditambah 4 submedian tumpul. Gigi median memiliki bidang bawah elips yang menonjol di luar submedian. Kemudian gigi lateral berbentuk segitiga akut. Kemudian dipisahkan dari submedian oleh celah berbentuk V yang dalam. Lobus supraorbital bagian dalam secara kasar berbentuk segitiga, dan lobus infraorbital yang ada di luar memiliki tepi cembung. Juga ada 6 gigi tajam pada margin anterolateral yang memiliki ujung hitam, berwarna coklat atau merah, dan dipisahkan oleh lekungan dalam, dan gigi paling anterior adalah yang terkecil. Kemudian benda antena basal membengkak dan mengeluarkan flagel, antena dari orbit yang dimaksud di sini. Kemudian capitnya besar. Capitnya lumayan besar, tidak sama dan ditutupi rambut pendek, halus dengan 3 duri di tepi anterior yang merus dan tulang belakang kecil di ujungnya. Karpus memiliki tulang belakang yang kuat di margin interior dan 3 punggung bukit di permukaan luar. Juga bagian yang bernama cella ini memiliki 4 duri di permukaan atas dan 1 tulang belakang dekat dengan sendi karpal. Kemudian di permukaan bagian bawah dari bentuk ini yaitu licin. Kemudian merus dan karpus ini posterior propodusnya itu bergigi dan juga daktil berbentuk oval. Nah, pada pria pleopod yang pertama itu ia meruncing dan melengkung ke arah ujung yang memiliki duri. Dan karapas pada bentuk ini berwarna abu-abu kecoklatan atau belang-belang. Juga terdapat duri pada celiped berujung coklat, sedangkan jari-jarinya berwarna hitam. Kemudian bagian distal dengan ujung berwarna putih. Nah, kemudian habitatnya. Habitat Charybdis helleri ini terdapat di sejumlah habitat yang berbeda dari zona intertidal hingga kedalaman sekitar 50 meter. Ia hidup di daerah dengan substrat yang lebih lembut seperti dataran pasir atau lumpur selama masih ada bebatuan, dan juga ini terjadi di habitat dengan substrat keras di mana ia dapat bersembunyi di bawah bebatuan dan di antara karang hidup, di kolam batu pasang surut, di antara padang rumput talasia, dan di akar bakau. Kemudian para remaja dari Charybdis helleri ini telah diamati diasosiasi dengan Brhizom schizoporella unicornis. Nah, sebaran geografisnya pertama ada di Mediterania. Charybdis helleri ini pertama kali tercatat di Mediterania ini
dia berada di lepas Palestina ketika spesimen dikumpulkan pada tahun 1924 dan 1925. Ia kemudian dicatat di lepas Mesir pada tahun 1936 dan pada tahun 2006 telah menyebar hingga Rhodes di Kepulauan Dodekanese. Nah, kemudian di daerah asli dari Charybdis Heleri ini meliputi wilayah Indo-Pasifik dan Laut Merah dan juga pantai timur Afrika Selatan hingga Afrika Selatan. Juga melalui Samudra Hindia dan ke Pasifik Barat, kemudian ke utara hingga Jepang dan selatan ke timur Australia. Kemudian Atlantik Barat. Charybdis Heleri ini telah diperkenalkan ke Atlantik Barat tropis dan catatan pertama berasal dari Kuba pada tahun 1980-an dan sekarang telah menyebar ke Amerika Serikat bagian tenggara dan juga di seluruh Hindia Barat, Kolombia, Venezuela, dan Brasil. Nah, makanan. Makanan dari Charybdis Heleri ini dari hasil pengamatan studi biologi kepiting di perairan Teluk Dalam, Desa Malang, Rapat, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau, isi lambung dari kepiting mata merah ini diketahui bahwa makanan dari kepiting ini adalah ikan dan alga. Jadi Charybdis Heleri ini adalah karnivora generalis yang secara oportunistik mengeksploitasi sumber makanan apapun yang tersedia untuknya. Jadi Charybdis Heleri ini umumnya itu ia memakan alga dan juga ikan. Ikan yang dimaksud ini bukan ikan besar tetapi ikan-ikan yang berukuran kecil. Nah, kemudian alat tangkap. Alat tangkap yang biasa dilakukan untuk menangkap kepiting jenis Charybdis ini yaitu bubu atau alat tangkap yang umum dikenal di kalangan nelayan yang berupa jebakan dan bersifat pasif. Gambarnya seperti yang ada di kanan itu, ada yang dibuat dari besi atau kawat dan juga ada dibuat dari bambu. Nah, kemudian peranan dan manfaat. Peranan atau manfaat dari kepiting mata merah atau Charybdis Heleri yaitu sebagai bahan makanan. Ia juga mempunyai manfaat dalam bidang ekonomi di mana kepiting ini dijual dibelikan di pasar dan kemudian dikonsumsi oleh manusia. Nah, sekian presentasi saya mengenai Charybdis Heleri atau kepiting mata merah. Cukur Dofu, terima kasih.